Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan pada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala berlimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Akhir dari bacaan pertama menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan kehidupan kita. Dahulu kamu sesat seperti domba. Kenapa sesat? Ada dua hal. Memang tidak tahu jalan atau cara, maka sesat. Saya pernah menyusuri jalan, mau ke daerah Demak lewat samping timur Ungaran, tapi ternyata tidak menemukan. Pak, salah jalan, harus balik, tersesat. Yang kedua, tersesat karena sengaja. Daripada merepotkan, lalu orang ini melarikan diri dari rumah. Dan ternyata di tengah hutan ditemukan orang. Anda mau kemana? Saya tidak punya arah. Anda tersesat. Sengaja menyesatkan diri. Nah, sebagai pengikut Kristus juga kadang-kadang kita menyesatkan diri, menjadi domba-domba yang hilang. Mereka yang sadar maka kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Dan ketika kembali, dia seperti bacaan Injil bisa terharu. Kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa. Cuma sekarang Yesus membutuhkan orang-orang yang mau terlibat di dalam penggembalaannya. Di banyak tempat sudah tidak punya suster. Yesus tak punya suster lagi, suster kita yang menjadi miliknya untuk melakukan pelayanan di tengah umat masa kini.
harap Anda tahu suster yang saya bawa ini suster bintang film tahun 60-an. Tahun 60-an, para suster ini suster yang hebat. Nah, membutuhkan generasi baru. Tahun berapa di wilayah ini yang masuk jadi suster terakhir tahun berapa? Suster yang dari daerah ini terakhir masuk tahun berapa? Ada enggak? Dari lingkungan mana? Lingkungan IKL. Ya, tahun berapa masuk suster? 2010. Setelah itu apakah Anda? Nah, ini suster bintang film tahun 1960. Yesus tak punya suster lagi. Harus muncul panggilan-panggilan baru. Maka perlu dikembangkan. Maka setiap pribadi menjadi pintu bagaimana membuka cakrawala supaya muncul suster-suster baru. Yesus tak punya romo lagi, romo kita yang menjadi romonya untuk melakukan pelayanan di tengah umat masa kini. Ayo nyanyi. Yesus tak punya romo lagi, romo kita yang menjadi romonya untuk melakukan pelayanan di tengah umat masa kini. Romo Andri tak bisa tahun berapa? 2018 kalau nggak salah atau 17. Setelah itu apakah ada yang muncul menjadi frater, menjadi romo? Romo Bernard, ya, disusul Romo Bernard. Setelah Romo Bernard, apakah ada yang muncul? Belum. Maka seperti Yesus, akulah pintu, kita semua menjadi pintu. Orang tua menjadi pintu supaya anak-anaknya ada yang menjadi imam, menjadi buder, menjadi suster. Pintunya jangan dikunci terus. Bukalah. Yang muda-muda juga bukalah pintumu supaya menanggapi panggilan Tuhan. Jangan dikunci. Sudah nih pencawek, sudah nih pencowok dikunci. Tahu-tahu romo mereka sampun isi. Ya. Jangan dikunci hatinya. Biarlah Allah membuka dan menanggapi supaya muncul panggilan-panggilan baru. Tapi para suster kolatoris menang sekedar. Nah, yang telah berdiri matur nuwun lenggah malih. Yang terlambat berdiri karena suara saya tidak bisa ditangkap, cuma tanggane kok ngadeg orang foto adik opo gitu. Nah, jadinya secara fisik, pendengaran, penglihatan, dengkul itu sudah expired. Maka harus ada yang memikirkan. Saya itu punya tahun 80 pembimbing anak tunggal yang menjadi imam, dan bukan sembarangan orang tuanya itu adalah wali kota. Pamit, Pak, saya mau menjadi romo, silakan. Pintunya terbuka. Dengan demikian selalu ada gerak membuka pintu. Setelah itu ada di balik itu masih ada kegiatan-kegiatan menghidupi iman.
ia tidak berbuat dosa dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya, maka karakter pribadi harus dikembangkan. Pada pertama, kamu sudah ditebus dari pertobatanmu, pertobatan pertama dibaptis yang membuat terharu itu. Sekarang memeliharanya supaya jangan berbuat dosa dan juga tidak ada tipu muslihat. Kalau karakter kebaikan itu senantiasa berkembang, juga karakter panggilan ini ditumbuhkan, saya yakin bahwa gereja tidak akan pernah kehabisan tenaga. Mungkin, sekali lagi mungkin, sekarang HP jangan-jangan menjadi penghalang. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda. Romo, kalau seminari boleh bawa HP enggak? Oh, kalau hanya bawa boleh. Silakan bawa ke gereja, dibawa ke gereja, kurang makan dibawa, kan cuma dibawa boleh. Ya maksudnya tidak itu dipakai. Oh, kalau dipakai enggak boleh. Oh, saya enggak jadi romo gitu. Jadinya sejak kecil ternyata dia sudah dididik oleh orang tuanya pakai HP terus. Maka ketika nanti seminari lepas dari HP nggak bisa. Sehingga ketika kebiasaan memegang HP lalu bisa ditinggalkan, lalu orang tuanya terharu, ternyata anakku bisa. Nah, ini menjadi bukan hanya sekedar oh saya paham, tapi ada gerakan-gerakan bagaimana muncul panggilan-panggilan itu. Saya itu senang kalau memberkati anak-anak, sampai memberkati semoga jadi romo, jadi suster, jadi romo, jadi suster. Yang tidak mau diberkati kan menghindar, mau orang belum jadi romo. Tanggal 28 itu misa pelajar. Yang komuni dengan yang komuni badruk, yang komuni badruk, ya enggak apa-apa. Suatu saat akan pintunya terbuka. Semoga nanti ada yang mengikuti cara hidup saya, cara hidup susah. Untuk apa semuanya itu? Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mereka yang mau terlibat di dalam karya kegembalaan ini, supaya para domba ini mempunyai hidup, mempunyai kelimpahan dalam segalanya, kelimpahan kerohanian, kelimpahan harta surgawi. Wah, saya ini sudah umur 70, masa harus mengikuti panggilan jadi suster, jadi romo. Yang sudah sepuh-sepuh masih punya tugas. Misalnya, kalau hari ini Bapak Ibu saudara dari kolektor itu akan dikirim ke rumah, kolektor pertama membantu paus di dalam pengembangan panggilan. Karena gereja itu kan tidak punya pabrik, tidak punya perkebunan, punyanya umat. Umat itu yang bekerja, berjerih payah, tapi sebagian hasilnya sebagai ucapan syukur atas berkat Allah dipersembahkan entah lewat amplop, entah lewat kolektor. Dan pada minggu panggilan itu berapapun besar kolektor Anda akan dikirim ke rumah 100%, supaya paus semakin juga leluasa di dalam mendidik iman-imannya. Ikhlas nggih? Ikhlas? Amin. Terpujilah Allah bini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita melakukan peran kita dengan doakan syahadat kita. Aku percaya akan Allah, apa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang disertai dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
Ia naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sini akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus bersabda, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga, dengan pengantaran Yesus, dengan berseru, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja diteguhkan dalam menuntut umat Allah seturut teladan Yesus, dengan keberanian menuju Bapa yang menumpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta menempatkan keadilan dan kebenaran di atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat bertobat Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin, dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri demi keteguhan iman mereka. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus. Semoga saudari-saudari kita yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bapa, berkatilah umat-Mu di paroki BSB, semoga senantiasa Kau jauhkan dari segala mara bahaya, cobaan dan penyakit. Kau beri damai sejahtera, dan yang sakit berbeban berat untuk beri penghiburan. Marilah kita mohon. Kami bersyukur atas perutusan-Mu para imam, biarawan, biarawati, dan juga mohon semoga banyak yang menanggapi melanjutkan karya imam dan suster. Dengan demikian tercukupi tenaga untuk pelayanan di tengah gereja. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, semua keprihatinan ini kami percayakan kepadamu. Janganlah melupakan kami, sebab kami percaya kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Selanjutkan dengan kolektor serta persiapan persembahan.
Semoga persembahan ini diterima dengan berkat dan keselamatan kita. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenang putra-Mu Sang Gembala baik yang telah mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan kami. Semoga kami setia mengikuti bimbingannya, sehingga biarlah Tuhan pengantar kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Memuji Dikau setiap waktu Tuhan teristimewa pada masa ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorak. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan hati-hatinya bernyanyi. 257. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rahmat bagi kami, menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah
sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Akulah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan bangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak memadam Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timbul menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam satuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rombongan iman. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan apa-apa bangkit, dan akan semua orang yang telah terpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef Pembelainya, para rasul dan seorang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan berserta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala rahmat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas tujuh selamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka
Berilah memberi damai sepanjang hidup kami, setelah kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan jelas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Mu Kutinggalkan, bagimu damai-Mu Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
2, 3.
serta perbucilan keluarga kita dan perbucilan Yesus, Santa Maria Bunda yang kerja ini sekarang dan berkata. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau menuntun kami, menyapa nama kami masing-masing, dan memberikan makanan kami secukupnya. Kami mohon jangan biarkan kami tersesat, tetapi semoga kami setia mengikuti Putramu menuju kehidupan abadi, sebab Dialah Tuhan pengantar kami. Amin. Warta Gereja, hari Minggu Paskah Keempat. Perayaan Ekaristi pembukaan bulan Maria akan dilaksanakan nanti jam 5 sore di Gereja Santo Petrus Chrysologus BSD. Pendaftaran baptis bayi tanggal 30 April 2023 sampai dengan 18 Mei 2023. Formulir pendaftaran bisa diambil di ketua lingkungan masing-masing. KMK dimohon berkumpul setelah misa terkait keikutsertaan dalam kompetisi film pendek yang akan diadakan oleh Keuskupan Agung Semarang. Demikian Warta Gereja. Mari kita nyanyikan lagu Deus Providebit, semboyan pendiri Ibu Magdalena. Satu, dua, tiga.
Terima kasih para suster atas persembahan menjadi petugas syukur istimewa di Gereja Santo Yohanes ini. Kita beri tepuk tangan. Saya punya mimpi 25 tahun kemudian yang menggantikan suster-suster ini adalah suster-suster dari Jogja. Amin. Maka targetnya harus mulai sekarang disiapkan 25 tahun kemudian. Sekarang yang masih umur 5 tahun, besok juga 30 tahun. Supaya pesta perak mengenang angklung di sini besok dirayakan lagi. Anak-anak nanti setelah kita boleh berlatih angklung sama suster-suster supaya juga kena aura menjadi suster dengan suster. Sekali lagi terima kasih para suster. Terima kasih juga para relawan yang mengantar para suster ke tempat ini. Saya itu sampai pinjam ambulans ya. Karena yang saya bawa itu suster-suster 17 tahun ke atas. Ini kalau ada apa-apa kan saya bertanggung jawab ya. Syukur, terima kasih semua. Terima kasih semuanya para petugas dan siapapun yang terlibat dalam perayaan ini. Kita mengaku perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Kalang sinar cahaya mereka, pujilah Tuhan Allahmu. Di tanah redup bertani hidupmu, selamatkan hatimu padanya. Serahkanlah jiwa hidupmu di dalam
atau firman. Lord.